Nasab dan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jejak pendidikan. Nama lengkap Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang mendapat julukan Pangeran Bona bin Abdul Rahman yang mendapat julukan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq dari Raden Ainul Yakin yang terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga elit Kiai Jawa pada 24 Zulqa'dah 1287 per 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedang, sebuah desa yang berjarak sekitar 2 km sebelah timur Jombang. Ayahnya bernama Asy'ari adalah pendiri pesantren Keras desa di sebelah selatan Jombang. Sementara kakeknya, Kiai Usman adalah pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada abad ke-19. Kiai Asy'ari merupakan santri Kiai Usman yang kemudian dinikahkan dengan Halimah putri Kiai Usman. Hasyim Asy'ari menikah 7 kali selama hidupnya, dan semua istrinya merupakan putri Kiai. Di antaranya Hadijah putri Kiai Yakub pengasuh pesantren Siwalan Panji, Nafisah putri Kiai Romli, pesantren Kemuring Kediri, Nafikoh putri Kiai Ilyas, Siwulan, Madiun, Masrurah putri saudara Kiai Ilyas pesantren Kapurejo Kediri. Hasyim Asy'ari menikah 7 kali bukan dalam satu waktu sekaligus, tetapi bertahap dan dengan alasan yang jelas. Pertama, menikah untuk mengangkat kualitas pesantren di masa mendatang. Kedua, menikah untuk memelihara hubungan antar berbagai lembaga pesantren agar ikatan kedua pesantren menjadi lebih kuat. Dari hasil pernikahannya, Hasyim Asy'ari dikaruniai beberapa putra dan putri, di antaranya 1 anak dari istri Nafisah bernama Abdullah, 4 anak dari istri Masrurah bernama Abdul Qadir, Fatimah, Hadijah dan Muhammad Yakub, 10 anak dari istri Nafikoh bernama Hanah, Khairiyah, Aisyah, Ummu Abdul Haq, Abdul Wahid Wahid Hasyim Hafiz, Abdul Karim Akar Hanaf Ubaidillah, Masrurah, Muhammad Yusuf. Masa kecil, remaja dan dewasa Hasyim Asy'ari. Masa kecil Hasyim Asy'ari sebagaimana layaknya anak-anak lain tumbuh, yang membedakan hanya lingkungan di mana ia tumbuh, yaitu pesantren Gedang yang diasuh kakeknya Kiai Usman. Ia di pesantren tersebut berkisar antara umur 1 sampai 5 tahun. Pada tahun 1876 bertepatan pada umur 6 tahun, ia ikut ayahnya Kiai Asy'ari, hijrah ke Keras daerah sebelah selatan Jombang, dan mendirikan pesantren di tempat tersebut. Bahkan ketika berumur 13 tahun, Hasyim Asy'ari sudah berani menjadi guru dan mengajar santri yang tak jarang lebih tua darinya. Keberanian Hasyim Asy'ari bukan tanpa alasan, sebab sejak kecil ia sudah dididik oleh orang-orang yang berilmu dan setiap waktu ia berada pada lingkungan pendidikan Islam. Hal tersebut jelas memberikan pengaruh terhadap keilmuan dan kepribadiannya. Apa yang dibiasakan Hasyim Asy'ari pada masa kecilnya terbawa ke masa remajanya, yaitu gemar mempelajari ilmu agama Islam. Pada umur 15 tahun, ia memulai petualangan baru dalam menuntut ilmu, yaitu belajar ilmu agama di pesantren. Sekurang-kurangnya 5 pesantren ia kunjungi yang berada di Jawa dan Madura. Tibalah Hasyim Asy'ari pada sebuah pondok pesantren yang berada di Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Di pesantren inilah Hasyim Asy'ari diminta menikah dengan anaknya Pak Kiai Yakub yang bernama Hadijah. Pernikahan tersebut bisa terbilang masih dini, yaitu ketika ia berumur 21 tahun atau pada tahun 1891 Seluruh hidup Hasyim Asy'ari dihabiskan untuk mengabdi menyebarkan agama Islam, perkembangan pendidikan dan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan dakwah dan mengajar di pondok pesantren yang ia dirikan. Sesekali ia juga disibukkan dengan organisasi perkumpulan para ulama se-Jawa Timur dan Jawa Tengah yang disebut Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama, yang mana ia menjabat sebagai Rais Am periode 1926-1947 dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari berbagai uraian di atas dapat diketahui bahwa Hasyim Asy'ari selama hidupnya berada dalam lingkungan pesantren, yang nantinya pengaruh-pengaruh tradisi yang berlaku di pesantren menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran dalam pendidikan Islam. Perpindahan Hasyim Asy'ari dari satu pesantren ke pesantren lain dilatar belakangi banyaknya berbagai disiplin ilmu yang menjadi karakteristik pesantren tertentu. Setiap pesantren memiliki spesialis ilmu tersendiri. Pesantren Termas di Pacitan terkenal dengan ilmu al-alah, struktur dan tata bahasa Arab, serta literatur Arab dan logika. Pesantren Bangkalan Madura terkenal dengan ilmu tasawuf. Pesantren Jampes, Kediri, dikenal luas pesantren tasawuf.
Setelah 5 tahun belajar di Bangkalan Madura, Hasyim Asy'ari kembali ke Jawa Timur dan melanjutkan belajar ke pesantren Siwal An Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub, untuk belajar fiqh selama 2 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan belajar ke Makkah, tempat sumber ilmu keislaman. B. Periode Makkah. Pendidikan Hasyim Asy'ari tidak berhenti di bumi kelahirannya, ia melanjutkan belajar ke negara sumber ilmu keislaman, yaitu Makkah. Menuntut ilmu ke Makkah merupakan dambaan setiap santri pada waktu itu, hal itu karena beberapa alasan, yaitu, Makkah merupakan tempat lahirnya agama Islam dan pertemuan kaum muslimin di saat musim haji. Di Makkah banyak terdapat sejumlah ulama internasional, sebagian dari mereka ada yang berasal dari Indonesia dan memiliki genealogi keilmuan yang tidak terputus dengan kiai-kiai di pondok pesantren di Indonesia. Dalam penilaian masyarakat, bahwa seseorang yang memiliki pengalaman belajar ilmu di Makkah, mereka akan mendapatkan pengakuan dan posisi terhormat di masyarakat. Sewaktu Hasyim Asy'ari belajar di Makkah, ia berjumpa dengan beberapa tokoh yang selanjutnya dijadikan sebagai guru dalam berbagai disiplin ilmu agama Islam. Di antara guru Hasyim Asy'ari yaitu Syekh Mahfuz Al-Tirmizi, ia adalah ulama Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Ia belajar banyak tentang hadits Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz Al-Tirmizi. Dari gurunya inilah Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari. Selain belajar hadits, Hasyim Asy'ari juga belajar Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Syekh Mahfuz. Selain belajar hadits, Hasyim Asy'ari juga belajar fiqh mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib, yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Hasyim Asy'ari juga berguru kepada sejumlah tokoh yang terkemuka di Makkah, seperti Syekh Abdul Hamid Al-Durustani, Syekh Muhammad Syuaib Al-Maghribi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Ahmad ibn Hasan Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Alawi ibn Ahmad Al-Sakaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadal, dan Syekh Sultan Hasyim Dagastani. Kiai Hasyim belajar di Makkah selama 7 tahun. Pada tahun 1899 ia pulang ke Indonesia untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Dan pada akhirnya Hasyim Asy'ari menguasai berbagai macam ilmu seperti fikih, hadis, tasawuf dan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Orang yang mandiri sebenarnya, bisa saja Mbah Kholil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi, meskipun Mbah Kholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Kholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Kholil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dan pesantren Tebu Ireng awal mulanya hanya terbuat dari sebuah teratak rumah, yang luasnya cuma beberapa meter bujur sangkar. Rumah tersebut kemudian dibagi menjadi 2, yaitu untuk tempat tinggal Hasyim Asy'ari dan tempat ibadah. Seiring dengan berkembangnya waktu, teratak yang awalnya hanya 1 menjadi bertambah, hasil dari kerja bakti para santri yang pada waktu itu baru berjumlah 28 santri.
Pemandangan seperti ini kiranya masih berlaku sampai sekarang. Banyak rumah pengasuh pondok pesantren bersebelahan dengan tempat ibadah dan pemondokan para santri. Hal ini dimaksudkan agar pengasuh pondok pesantren dapat mengontrol keadaan santri dengan mudah dan bisa kapanpun dilakukan. Tidak lama setelah pesantren Tebu Ireng didirikan, banyak santri berdatangan untuk belajar ilmu agama Islam di pesantren tersebut. Keberhasilan Hasyim Asy'ari dalam berdakwah lewat pesantren tidak lepas dari kepribadiannya yang harismatik dan luhur, tetapi juga nilai spiritual yang tinggi, karamah, keistimewaan yang dimiliki oleh para wali.